Halo rekan-rekan trader dan investor dimanapun berada, semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungannya, dan semoga selalu diberikan keuntungan dalam bertransaksi saham. Oke, kali ini teman-teman udah seperti biasa untuk ketika akhir pekan saya coba untuk review perdagangan market dari IHSG. Nah, oke, IHSG pada hari Jumat hari ini ya teman-teman berhasil ditutup dengan penguatan ya, menguat 0,39% ke level 7084. IHSG berhasil ditutup kembali di atas level 7000 dan ini merupakan salah satu sentimen yang cukup positif untuk kita semua. Nah, dari segi teknikal untuk IHSG sekarang sedang berada di fase menguji level trendline resisten, yaitu berada di level 7080-an teman-teman. Nah, jadi sebenarnya IHSG hari ini masih belum bisa dikatakan breakout karena dia masih sekitar di harga range 7080. Jadi masih belum breakout, masih ada potensi untuk IHSG kembali pullback ya, kembali pullback turun, dan target penurunannya kita coba ambil di level support 7026, dan worst case-nya kita coba untuk ambil support EMA21 di level 6917, yang artinya IHSG berpotensi untuk kembali turun. Namun teman-teman yang perlu teman-teman cermati adalah adanya rilis sentimen yang cukup menggembirakan dari Indonesia. Apa itu? Itu adalah rilisnya PDB kuartal 2 tahun 2022 atau semester 1 tahun 2022 dari Indonesia. Nah, Indonesia mencatatkan pertumbuhan PDB sebesar 5,44% nih, dan ini merupakan level yang sangat tinggi dan berada di atas konsensus pasar, di mana konsensus pasar itu berada di level 5,22% dilansir dari investing.com. Nah, Indonesia berhasil mencatatkan pertumbuhan PDB ke level 5,44% secara year on year pada kuartal 2 tahun 2022. Dan ini sekaligus menjadi berita yang cukup positif, dan ini merupakan hal yang dituju oleh Bank Indonesia. Kenapa kemarin Bank Indonesia mempertahankan tingkat suku bunga? Salah satunya ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari Indonesia. Salah satunya ini teman-teman udah tercermin dari adanya rilis PDB, pertumbuhan PDB Indonesia yang udah tumbuh 5,4%, sehingga apa yang diinginkan Bank Indonesia dan apa yang diinginkan pemerintah Indonesia benar-benar terwujud sekarang teman-teman. Namun yang perlu teman-teman perhatikan sentimen dari luar negeri teman-teman, yaitu adanya ketegangan antara China dan Taiwan. Nah, ini yang disebabkan oleh kedatangan ketua DPR dari Amerika Serikat ke Taiwan beberapa waktu lalu, sehingga akhir-akhir ini China sering mengadakan latihan militer di Taiwan, dan itu dibalas oleh Taiwan yang juga mengecam aksi tersebut karena dianggap membahayakan pertahanan nasionalnya, dan Taiwan itu sendiri masih didukung dengan Amerika Serikat. Amerika Serikat terakhir saya baca beritanya juga melakukan aktivitas latihan militer di kepulauan dekat Jepang ya teman-teman. Jadi ini adalah sentimen yang saya rasa cukup negatif bagi regional Asia dan harus kita amati bersama, karena kalau misalkan nanti beneran terjadi perang seperti Rusia dan Ukraina, takutnya atau bahkan kemungkinan buruknya adalah penurunan perekonomian global secara masif, mengingat China merupakan salah satu atau bahkan menduduki peringkat pertama sebagai penyumbang ekonomi terbesar di dunia. Sehingga kalau misalkan China terjadi mengalami perang ya teman-teman, otomatis ekonomi dari dunia akan kembali turun karena permintaan barang dan jasa dari China akan kembali turun. Nah, jadi kita sebagai seorang investor harus tetap cermat, harus tetap mengamati perkembangan kondisi ekonomi global maupun regional. Nah, ini kalau misalkan nanti benar perang, ya langkah yang bisa kita lakukan antara lain kita bisa untuk mengamankan cash dan coba untuk memindahkan ke aset yang lebih aman seperti emas. Nah, oke, mungkin itu aja teman-teman pembahasan IHSG dan juga beberapa sentimen yang cukup menarik yang bisa teman-teman amati pada pekan ini. Langsung aja kita coba untuk melakukan pembahasan saham-saham yang pergerakan selama satu pekan kemarin itu cukup menarik. Nah, saham yang pertama di sini udah ada saham Telkom. Saham Telkom pada penutupan hari Jumat ditutup dengan penguatan 2,20% ke level 4.650, menguat sebesar 100 poin. Dan total transaksi untuk saham Telkom pada hari ini sebesar 1,243 triliun ya teman-teman. Nah,
Dengan adanya rilis PDB teman-teman sebesar 5,44% pertumbuhannya, ini membuat saham-saham yang blue chip itu rata-rata diakumulasi oleh asing, tak terkecuali saham Telkom. Nah, saham Telkom hari ini diakumulasi oleh asing sebesar 1,1 triliun teman-teman, dan ini akumulasi yang cukup besar dari segi foreign-nya. Dan secara net sell atau net buy-nya untuk Telkom ini berada di level kurang lebih ya 700 miliar ya untuk net buy dari asing di saham Telkom. Adapun transaksi paling sering terjadi di harga 4.620 sampai 4.650. Sedangkan dari broker summary teman-teman, di sini udah sangat jelas ya teman-teman bahwa saham Telkom sangat sedang di back akumulasi oleh broker-broker ternama seperti YU, KZ, ZP dan BK dan bahkan CC dan RX. Sedangkan yang distribusi ada AZ, AK, DX, OD, LG dan GR. Jadi intinya untuk saham Telkom strong akumulasi. Dari segi teknikal teman-teman, saham Telkom dia udah naik cukup signifikan. Nah teman-teman, kalau misalkan udah join di grup stockno.id, saya di tanggal tanggal 19 Juli kemarin, antara 19 Juli sampai tanggal 21 Juli itu saya udah reminder bahwa saham Telkom masih ada potensi untuk kenaikan, dan memang terbukti pada hari ini saham Telkom mampu untuk menembus level 4.600 kembali. Nah, secara price action untuk saham Telkom dia udah naik cukup signifikan. Kalau misalkan kita lihat teman-teman, kita asumsikan kenaikannya dari tanggal 29 atau tanggal 1 Agustus kemarin ya, pekan ini itu udah naik 10%. Nah, sebenarnya dari segi price action untuk saham Telkom, walaupun dia berhasil menutup gap dan ditutup dengan level penguatan cukup signifikan, menurut saya untuk saham Telkom dari segi risk to reward masih belum menarik teman-teman. Kenapa? Karena saham Telkom merawan aksi taking profit menurut saya. Nah, kalau misalkan teman-teman udah punya, bagaimana strateginya? Langsung aja. Kalau misalkan teman-teman udah punya, strateginya adalah lebih baik sell on strength. Walaupun sebenarnya dari segi broker summary dan dari segi foreign itu masuk cukup signifikan, tapi saya khawatir dengan adanya kenaikan yang cukup besar untuk saham Telkom, udah naik kurang lebih 10%, adanya taking profit dari pasar, sehingga akan membuat teman-teman kalau misalkan melakukan pembelian atau misalkan udah punya sahamnya itu akan ikut turun. Nah, lebih baik teman-teman amankan profit terlebih dahulu, dan mengingat saham Telkom kembali bergerak naik, bisa kita lihat dari indikator MACD yang udah kembali bergerak di atas central line, dan juga dari segi histogram udah kembali berwarna hijau ya teman-teman. Saham Telkom masih ada potensial upside, namun menurut saya harus koreksi terlebih dahulu. Nah, target koreksinya di mana? Nah, teman-teman bisa menggunakan MA5 sebagai target koreksinya, yaitu berada di level 4.500. Ketika Telkom koreksi di level 4.500, teman-teman bisa melakukan akumulasi pembelian. Atau kalau misalkan teman-teman bisa berlagi, teman-teman bisa manfaatkan untuk saham Telkom supaya dia koreksi terlebih dahulu ke level 4.375 atau 4.300 atau 4.400 ya teman-teman, gitu. Jadi support yang pertama berada di level 4.500, dan support yang kedua berada di level 4.500. Jadi ketika teman-teman ingin melakukan pembelian saham Telkom, kalau misalkan belum punya, bisa amati level pembelian tersebut. Dan untuk target kenaikannya untuk saham Telkom masih bisa untuk naik kurang lebih sampai ke level 4.800 teman-teman. Jadi masih ada potensial upside yang cukup besar. Saham kedua yang bisa kita review hari ini adalah saham BCA. Saham BCA pada hari Jumat ditutup dengan penguatan 0,96% ke level 7.875 dengan total nilai transaksi yang lumayan jumbo teman-teman, 926 miliar, dan asing mencatatkan net buy sekitar 460 miliar, dan ini lumayan cukup signifikan. Adapun transaksi paling sering terjadi di harga 7825 sampai 7850. Saham BBCA sangat jelas di sini adanya back akumulasi yang sangat besar dari broker RX, KZ, YU dan CS. Sedangkan dari segi net sell-nya di sini hanya AK yang melakukan penjualan yang cukup besar. Dari segi teknikal teman-teman, saham BBCA kurang lebih pergerakannya sama seperti saham Telkom ya, dimana dia udah breakout nih di hari Kamis kemarin dari level resisten klasik di level 7.650 dan melanjutkan kenaikannya hari ini ke level 7.875. Namun di sini teman-teman, saham BBCA ditutup dengan candle yang saya rasa sangat rawan untuk koreksi, yaitu hanging man. Nah,
saham BCA sebenarnya masih ada potensi nih untuk kembali menguji level resisten, dan di sini ada gap. Nah, di sini dia masih ada potensi untuk menguji level gapnya dan level resisten klasik di level 8075. Nah, namun karena adanya candlestick yang seperti ini teman-teman, akan ada potensi untuk saham BCA akan ada koreksi. Walaupun sebenarnya saham BCA ketika hari Senin nanti ada potensi untuk melakukan penguatan, saya rasa akan menguat cenderung terbatas dan dia akan coba untuk terkoreksi terlebih dahulu, dan target koreksinya adalah kita balik lagi ke level klasik support di level 7650. Nah, jadi kalau misalkan saya gambarkan ya teman-teman untuk trading plan saham BCA atau gambaran pergerakannya untuk saham BCA kurang lebih seperti ini. Dia akan naik terlebih dahulu dengan kenaikan yang terbatas ya, menguji level 8.000, lalu dia akan koreksi teman-teman, dan koreksinya itu adalah di level 7.650 ya teman-teman. Kemudian baru dia akan naik, kurang lebih seperti ini untuk proyeksi dari saya untuk saham BCA. Dan kalau misalkan nanti saham BCA bisa untuk nembus level 8.075, dia akan potensi untuk melanjutkan kenaikannya ke level 8.200 sampai 8.800. Jadi sangat menarik sekali untuk saham BCA. Namun untuk sekarang lebih baik kita tunggu terlebih dahulu dan kita beli di level bawah. Saham ketiga yang kita coba analisis adalah saham TRGU. Saham TRGU pada penutupan hari Jumat ditutup dengan penguatan 7,59% ke level 340 dengan total nilai transaksi sebesar 51 miliar, dan asing di sini mencatatkan net buy kurang lebih 300 jutaan ya teman-teman, 300 jutaan. Sedangkan total transaksi paling sering terjadi di harga 324 dan di harga 330. Dari segi broker summary untuk saham TRGU, saya bisa bilang untuk saham TRGU jujur masih ada distribusi yang sangat besar dari MG ya, Semesta Indovest. Dari segi teknikal untuk saham TRGU, saya tidak bisa berbicara banyak teman-teman karena saham TRGU juga baru aja IPO dan belum ada pattern tertentu atau belum ada pola-pola tertentu yang berulang. Jadi dari segi teknikal sih masih belum bisa dianalisis, kecuali kita bisa menganalisis sebagian, yaitu saya melihat di sini adanya pola downtrend dan adanya tren, kita bisa gambar garis support trendline dan garis resistance trendline. Nah, di sini udah ada resistance trendline-nya dan saya akan coba untuk menggambarkan support trendline dari saham TRGU. Nah, saham TRGU teman-teman pada hari Jumat ya penguat 7,59%, dan pergerakannya ini teman-teman udah 3 hari terakhir bergerak secara pelemahannya udah mulai terbatas. Namun saya belum bisa untuk bilang saham TRGU ini reversal sebelum dia berhasil konfirmasi breakout dari resistance trendline ya teman-teman. Walaupun sebenarnya pada hari ini, pada hari Jumat, adanya kenaikan volume yang cukup signifikan apabila kita bandingkan dengan 4 hari sebelumnya. Namun kalau misalkan belum breakout dari level 350, saham TRGU masih bisa kita bilang masih kecenderungan untuk downtrend. Nah, namun saya rasa sih dia akan mulai terbatas pelemahannya ketika ya udah sampai di level 200-an teman-teman. Nah, untuk sekarang strategi untuk saham TRGU gimana sih? Kalau misalkan teman-teman udah punya saham TRGU, teman-teman bisa untuk hold terlebih dahulu, nggak masalah. Teman-teman bisa pantau apakah nanti saham TRGU bisa untuk breakout dari level 360. Nah, ketika teman-teman nanti dirasa saham TRGU tidak berhasil breakout dari area tersebut, teman-teman bisa melakukan penjualan sell on strength, cicil jual ketika Anda kenaikan, karena saham TRGU masih akan ada potensi untuk kembali turun sampai ke level 250-an, dan ini turunnya cukup dalam. Kalau misalkan teman-teman belum punya, bagaimana? Lebih baik wait and see aja dulu, lebih baik dihindari dulu karena masih banyak saham-saham yang memiliki potensial upside yang lebih menarik daripada saham TRGU, dan polanya juga udah lebih jelas gitu. Saham keempat yang kali ini coba kita analisis adalah saham BMTR teman-teman. Saham BMTR kemarin di minggu kemarin sampai hari ini bergerak cukup volatile karena adanya isu merger antara BMTR dan MNCN. Kurang lebih BMTR udah naik 40-50%. Mohon koreksi kalau salah. Saham BMTR pada hari Jumat ditutup dengan pelemahan 2,91% ke level 400 dengan total nilai transaksi 165 miliar. Dan asing mencatatkan net buy yang cukup signifikan, yaitu 25 miliar. Sedangkan total transaksi paling sering ditransaksikan di level 400. Sedangkan dari segi broker summary teman-teman,
saham BMTR cenderung diakumulasi, yaitu ada BK, AO, dan DX, dan yang distribusi ada GR, PD, dan LG dengan volume penjualan yang tipis. Berkebalikan dengan yang akumulasi, ada akumulasi yang cukup signifikan dari BK, AO, dan DX. Nah, sedangkan dari segi teknikal teman-teman, untuk saham BMTR seperti yang sudah saya jelaskan di video saya di hari Selasa, linknya ada di atas ya teman-teman. Kalau misalkan pengen lihat, saham BMTR udah naik cukup signifikan dan harus turun terlebih dahulu kalau misalkan ingin melanjutkan kenaikannya. Nah, dan benar, saham BMTR selama 3 hari berturut-turut mengalami penurunan yang wajar ya teman-teman, mengalami koreksi, kembali terkoreksi ke area MA5 di level 400. Nah, saham BMTR menarik nggak? Kalau menurut saya masih cukup menarik, mengingat tadi ada akumulasi dari broker BK, dan dari segi price action saham BMTR masih cukup uptrend ya teman-teman. Nah, masih cukup uptrend, namun tinggal level pembeliannya aja yang harus kita sesuaikan. Nah, kalau misalkan kemarin kita FOMO nih di tanggal 2 Agustus kemarin, kita close banyak nih teman-teman. Tapi kalau misalkan kita sabar, nunggu saham BMTR koreksi terlebih dahulu, baru kita melakukan entry, ya itu adalah level pembelian yang cukup aman. Dan menurut saya BMTR hari ini ketika tutup di level 400 itu adalah level pembelian yang pertama di level 400 ketika teman-teman ingin melakukan akumulasi pembelian. Kalau misalkan nanti 400 di breakdown gimana? Nah, ada strateginya yang kedua, yaitu teman-teman coba untuk minta bantuan sama Fibonacci internal. Teman-teman cukup tarik dari swing low atau swing low yang terakhir ya teman-teman, lalu tarik ke atas, tarik ke high-nya. Nah, di sini teman-teman udah bisa dapat support yang selanjutnya. Nah, support yang kedua berada di level 386 dan level support yang ketiga berada di level 365. Nah, ketika teman-teman udah dapat support yang sangat support dari Fibonacci ya teman-teman, tinggal teman-teman sukanya ambil di mana. Kalau misalkan teman-teman itu tipikal risk taker, teman-teman bisa untuk ambil di area support MA5, yaitu sekarang di level 400. Kalau misalkan teman-teman risikonya itu moderat, teman-teman bisa ambil di level 346 support yang kedua. Kalau misalkan teman-teman itu adalah risk averse atau yang menghindari risiko, bisa untuk antri beli ketika BMTR turun ke level 365. Gitu strateginya. Nah, untuk sekarang teman-teman kalau misalkan ingin coba untuk ambil, boleh cicil beli, tapi siapkan money management minimal 3 kali entry lah. Ketika nanti turun ke level 386, teman-teman bisa ambil lagi, dan kalau misalkan turun lagi ke 365, teman-teman bisa averaging down lagi. Karena dari segi trend, dari segi volume masih cukup menarik untuk saham BMTR, dan untuk tarik kenaikannya dia minimal akan kembali lagi untuk menguji level resisten klasik di level 454, dan untuk tarik kenaikannya sih untuk saya mematok di harga 500 dari segi teknikal gitu. Saham yang terakhir yang hari ini coba kita analisis adalah saham Mari teman-teman, dimana pada hari Jumat saham Mari bergerak cukup volatile dan cukup menarik ya untuk kita amati. Dan di hari Jumat saham Mari ditutup dengan penguatan 14,71%, menguat sebesar 25 poin ke level 195 dengan total nilai transaksi sebesar 42,6 miliar, dengan asing yang mencatatkan netbuy kurang lebih sebesar 3,2 miliar. Dan transaksi yang paling sering terjadi itu berada di level 195. Dari segi broker summary di sini teman-teman, untuk saham Mari cenderung diakumulasi ya, dimana akumulasi broker yang melakukan akumulasi ada NI, AK, dan CC, dan broker yang melakukan distribusi ada YP, PD, dan EP, broker retail semuanya. Sedangkan yang melakukan akumulasi broker bisa kita bilang ya cukup bagus lah, ada AK dan ada NI. Oke, dari segi teknikal saham Mari bergerak secara sideways ya, terhitung dari tanggal 16 Juni kemarin saham Mari bergerak secara sideways, dan hari ini di hari Jumat saham Mari ditutup dengan penguatan 14,71% ke level 195, menguji level support psikologi sekaligus support klasiknya di level 200 teman-teman. Nah, dari segi price action saham Mari sangat menarik karena dia udah bergerak di atas EMA21, volumenya juga udah naik cukup signifikan. Nah, saham Mari ada potensi untuk dia breakout dari level resisten psikologinya tersebut teman-teman. Nah, kalau misalkan nanti saham Mari breakout, teman-teman bisa untuk spekulasi beli, buy on breakout. Kalau misalkan nanti besok saham Mari kembali turun lagi, turunnya itu nggak boleh di bawah 175. Karena kalau misalkan nanti saham Mari turun di bawah 175, ya itu saham Mari akan kembali untuk melanjutkan tren sideways-nya. Nah, kalau misalkan nanti turun sampai di bawah 175, dia pasti akan melanjutkan tren sideways-nya. Namun kalau misalkan nanti dia turun
dan turunnya itu nggak sampai di level 175, katakanlah masih di level 180, 190, teman-teman juga masih bisa untuk spekulasi pembelian. Karena nggak jarang kalau misalkan ada saham yang mau breakout, itu biasanya dia akan koreksi satu terlebih dahulu sebelum nanti melanjutkan kenaikannya, sebelum akhirnya dia kembali untuk breakout. Jadi plan yang pertama tadi buy on breakout ketika dia breakout ya teman-teman, dan yang kedua adalah sell on strength ketika nanti dia kembali turun di bawah 175 kalau misalkan teman-teman udah punya barangnya gitu. Oke, mungkin itu aja review market dari saya pada video kali ini. Saya ingatkan kembali lagi untuk teman-teman semuanya, semua yang saya share di video kali ini bersifat disclaimer on. Teman-teman bisa menyesuaikan dengan trading plan dan profil risiko dari teman-teman masing-masing. Gitu aja. Jangan lupa like dan subscribe video ini. Kita jumpa di video selanjutnya. Salam cuan dan bye-bye.